Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya. Mungkin semangat Anda atau dukungan dari Anda itu menjadikan channel ini terus berkembang dan terus berkembang lagi sampai detik ini gitu loh. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak dan terima kasih banyak gitu loh ya. Alhamdulillah gitu loh. Channel ini terus nambah subscribernya, nambah jam tayangnya itu dari teman-teman semuanya gitu loh ya. Mungkin supportannya dan dukungannya, dan semoga saja channel ini bisa memberikan yang terbaik buat Anda semuanya, terutama buat yang selalu mendukung. Oke, gini. Gagal bayar pinjol, saya perhatikan ya. Banyak dari teman-teman itu mungkin yang telat bayar pinjol, gagal bayar pinjol, atau tidak mampu bayar pinjol ya, mungkin diakibatkan di tengah sulitnya ekonomi saat ini, atau ditambah lagi kita dalam keadaan puasa juga gitu loh, dan kita juga membutuhkan biaya yang sangat besar gitu loh ya. Tapi di satu sisi saya perhatikan banyak juga dari teman-teman itu ketika gagal bayar pinjol lebih banyak berpikir gitu loh daripada berusaha. Dan ini yang mau saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Semoga saja di video ini pesan saya bisa tersalurkan, mungkin bisa menjadi motivasi buat teman-teman semuanya gitu ya. Tapi sebelum saya lanjutkan untuk bahas video ini, yang belum mensupport channel ini silahkan disupport dulu. Semoga channel ini makin bermanfaat dan bisa memberikan solusi dan motivasi buat orang banyak. Terima kasih ya yang sudah mau menyempatkan waktunya mungkin untuk sekedar mensupport atau melihat-lihat aja sih apa yang menarik dari Solusi Hutang gitu loh ya. Kalau dilihat dari sayanya nggak ada yang menarik gitu loh. Dari saya pun cuman orang biasa. Tidak ada keterlibatan orang-orang besar di belakang saya ataupun hal-hal lain, tidak ada. Saya di sini cuman real, saya ingin berbagi informasi dan saya mencoba meluruskan beberapa permasalahan-permasalahan yang sering ditanyakan, atau berbagi pengalaman, atau berbagi mungkin kependekan dari pikiran saya. Mudah-mudahan itu bermanfaat buat Anda semuanya. Oke, gini. Saya perhatikan di sini banyak teman-teman semua itu gagal bayar pinjol, telat bayar pinjol, tapi lebih banyak berpikir daripada berusaha gitu. Ya. Di sini di satu sisi berpikir aja tidak cukup, ya. Ditambah lagi setiap hari Anda memikirkan kapan DC datang ke rumah, kapan sebar data akan berhenti, kapan teroran akan berakhir, kapan bunga akan berhenti, ya. 4 hal ini, ya. Kalau terus-terusan Anda pikirkan, ini akan memutus rantai rezeki Anda. Ini bukan memutus Covid aja, tapi memutus rantai rezeki Anda, ya. Kenapa? Karena Anda sibuk dengan 4 persoalan ini. Ya. Saya perhatikan itu, kayak tadi malam saya live gitu. Masih banyak dari teman-teman itu yang bertanya mungkin, "Bang, di daerah sini ada petugas lapangan nggak, Bang? Saya telat, Bang, 4 aplikasi, 5 aplikasi misalnya gitu ya. Ada petugas lapangan nggak, Bang?" Atau bila tanya, "Bang, kapan ya debt collector itu datang ke rumah? Saya juga telat bayar, Bang." Ya. Kalau Anda terus-terusan seperti itu, Anda selalu memikirkan sesuatu yang kita belum tahu ini ya, kapan pastinya, kapan realnya gitu loh, ya. Dan Anda sibuk menantikan itu dengan pemikiran Anda, kapan Anda mau berusaha, ya. Sementara untuk penyelesaian dari pinjol ini tidak cukup dengan kita pikirkan, ya. Kita juga terus berusaha, meskipun terkadang usaha kita belum membuahkan hasil, tapi usaha itu juga bagian dari ibadah gitu loh, ya. Tapi kalau Anda setiap hari berpikir kapan? Kan saya selalu bilang itu, Anda diteror saat ini, Anda diancam saat ini, atau Anda telat bayar, gagal bayar dengan berbagai macam ancaman dan teroran yang datang kepada Anda. Jangan terlalu itu dipikirkan, ya. Saya selalu bilang itu. Sehebat apapun ancaman mereka, sehebat apapun teroran yang mereka lontarkan, tujuan mereka tagihan, ya. Dan sekarang harapan mereka itu adalah uang daripada Anda gitu loh, ya. Tapi Anda tidak berusaha, Anda malah sibuk berpikir, ya.
Tujuan penagih hutang itu apa? Dia dirangkul oleh pinjol untuk bekerja sama. Tujuannya itu memperpanjang tangan dari perusahaan pinjol supaya bisa menagih kepada Anda. Dan sekarang Anda mendapatkan satu ancaman dari debt collector, malah Anda berhenti. Anda berhenti berusaha. Anda hanya sibuk memikirkan kapan DC ini datang ke rumah. Kapan DC ini akan memproses saya? Kapan DC ini akan berhenti meneror? Itu nggak akan selesai permasalahan Anda gitu loh. Ya, makanya saya selalu bilang, pinjol tidak akan cukup dengan kita pikirkan, tapi kita juga harus tetap berusaha. Meskipun Anda mungkin udah berulang kali berusaha, tapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan Anda. Ya kita apa boleh buat gitu loh. Yang penting jangan berhenti berusaha. Tetap berusaha. Adapun saya di sini, saya cuma memberikan dorongan semangat buat Anda semuanya gitu loh. Ya, supaya apa? Supaya tidak panik, tidak stres, ya. Jadi Anda yang ukurannya bisa mencari rezeki dengan tenang gitu loh, ya. Tidak terganggu lagi, ya itulah sebenarnya gitu loh. Hadirnya adanya channel solusi utang untuk memberikan motivasi-motivasi itu. Tapi kalau setiap hari Anda berpikir dan Anda berupaya, kapan ini ya mereka akan datang ke rumah, kapan ini ya mereka akan berhenti meneror saya, Anda tidak akan jadi mendapatkan uang gitu loh. Anda mencari rezeki, ataupun Anda juga malas bekerja, nanti takutnya DC datang ke kantor, datang ke toko Anda, datang ke tempat kerja Anda dan berbagai macam, sehingga itulah yang akan memutus mata rantai dari rezeki Anda gitu loh. Ya, cukup mata rantai COVID aja yang kita putus gitu loh. Rezeki jangan sampai terputus. Ya, meskipun kita bekerja, kita tidak tahu ya di mana rezeki kita, tapi Anda yakin aja ya, itu sudah banyak mungkin dari ustadz pun juga menyampaikan dakwah mereka, menyampaikan ceramah mereka, menyampaikan hadis-hadisnya. Itu rezeki itu tahu di mana kita, yang penting kita berusaha aja dulu. Kita memang tidak tahu di mana rezeki kita, tapi rezeki tahu di mana kita gitu. Ya. Anda ambil aja itu. Jadi Anda yakinin aja, rezeki pasti tahu di mana Anda. Yang penting hari ini Anda berusaha dan bekerja. Ya. Nanti duit Anda terkumpul, oke, cari hutang Anda. Di mana hutang pinjol Anda yang tercecer? Ya. Jangan tanyakan lagi, "Bang, data saya sudah disebar, Bang. Saya harus bayar atau tidak, Bang?" Jangan seperti itu. Ya. Kalau pertanyaan Anda seperti itu, saya tidak akan bisa menjawabnya. Bayar atau tidak hutang itu tergantung dari tingkat kemampuan Anda. Ya. Kalau kemampuan Anda memadai, kenapa tidak? Kalau kemampuan Anda belum memadai, tetap kita harus berusaha. Tapi kalau usaha kita belum membuahkan hasil, kita apa boleh buat. Yang penting jangan terlalu lama berpikir gitu. Ya, ini saya perhatikan banyak gitu dari teman-teman, sehingga melihat konten, mungkin melihat channel dari solusi utang, ya udah malas-malasan lah. Ya mau bayar mau tidak ya apa boleh buat gitu loh ya. Belum lagi nanti pemburu dari pinjol legal dan ilegal. "Bang, pinjol legal dibayar ya Bang, pinjol ilegal nggak dibayar ya Bang." Jangan seperti itu gitu loh ya. Jangan sudah duitnya kita pergunakan, tiba-tiba kita mencari legal dan ilegalnya gitu loh ya. Saya tidak pernah menyampaikan seperti itu. Saya cuma menyampaikan, kalau ada uang bayarkan, kalau tidak ada uang ya kita apa boleh buat. Kalau Anda dicaci maki dan dihina, stop bayar online, lanjutkan bayar via offline gitu loh. Tatap muka, minta mereka buat datang, biar kita bisa mengkonfirmasi apa sebenarnya yang terjadi, kenapa mereka habis-habisan mencaci maki kita. Kan itu tujuan kita untuk minta bayar offline. Dan di samping itu kita juga mengantisipasi maraknya tingkat penipuan ketika kita sudah bayar melalui virtual account, melalui via transfer, dan itu kita antisipasi ya. Dan saya yakin kok dari pihak pinjol pasti akan menyediakan hal-hal itu, dan mereka sudah memikirkan hal-hal itu gitu loh. Kalau misalnya orang-orang ketakutan ketika ingin membayar secara transfer karena banyaknya oknum-oknum yang memanfaatkan situasi ini, pasti dia juga akan berupaya kayak mana ini bisa dilakukan dengan membayar secara offline gitu ya. Yang penting teman-teman itu jangan hanya berpikir dan terlalu lama berpikir ya, karena dalam penyelesaian pinjol tidak cukup dengan dipikirkan, tapi kita juga tetap berusaha. Di samping kita juga harus bekerja memenuhi kebutuhan kita, dan kita juga akan mengumpulkan uang untuk melihat di mana hutang-hutang kita yang tercecer selama ini. Ya. Saya yakin banget kalau Anda berusaha, rezeki itu pasti sudah ada buat Anda. Tinggal Anda meraihnya aja gitu loh. Tinggal Anda mengambilnya aja gitu ya. Meraihnya, bukan meraih itu menghilangkan berarti ya.
Ya udah, berarti tinggal Anda meraihnya gitu loh ya. Saya yakin rezeki itu sudah menunggu Anda, tinggal Andanya yang belum datang ke tempat rezeki itu ya. Yang penting yakin aja, Tuhan pasti telah menyediakan semuanya kepada Anda. Jangan putus asa, jangan malas-malasan, jangan hanya mengeluh, jangan hanya berpikir, jangan hanya bengong. Tapi hari ini robahlah mindset Anda itu dan bekerjalah, berusahalah. Saya yakin masalah Anda akan selesai ya. Mungkin dari saya cuman itu aja. Dan buat teman-teman semuanya yang masih menjalankan puasa ya, atau yang mungkin sebentar lagi kita mau lebaran ya, jadi tetap semangat dan selesaikan ibadah puasa Anda. Tapi jangan puasa dijadikan buat malas-malas, apalagi kita juga membutuhkan uang yang besar ya. Tambah mau masuk lebaran ini pengeluaran cukup luar biasa gitu ya. Mungkin dari saya cuman itu aja, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Nanti kalau dari teman-teman ada masukan yang lain silahkan di